Ayah membawa sebuah cermin besar ke rumah minggu lalu. Ia bilang cermin itu adalah benda antik dari luar negeri. Tapi sejak cermin itu ada di rumah, aku mulai mendengar suara-suara. Semalam, aku melihat sesuatu di cermin. Itu bukan aku. Itu sesuatu yang lain. Ia tersenyum padaku, tapi senyum itu terasa salah. Aku mencoba memberitahu ayah, tapi dia tidak percaya. Aku yakin ada sesuatu di balik cermin itu, sesuatu yang ingin keluar. Aku dan Cekno ingin tidur malam ini. Aku tahu mereka akan datang untukku. Jika seseorang menemukan buku ini, tolong hancurkan cermin itu. Jangan biarkan siapapun melihat ke dalamnya terlalu lama. Hutan di pinggiran desa itu tampak seperti labirin yang menyesatkan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi. Dahan-dahannya seperti tangan yang menjulur untuk menangkap siapapun yang lewat. Suara burung hantu sesekali terdengar. Melengkapi suasana yang semakin mencekam, Arya melangkah hati-hati, mengikuti petunjuk samar dari Pak Sastro untuk menemukan rumah Pak Wirya. Pak Wirya tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil yang hampir tertutup oleh dedaunan dan lumut. Ketika Arya mengetuk pintu, seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerut dan tatapan tajam membuka pintu. Apa yang kau inginkan? Tanya Pak Wirya dengan suara parau. Saya butuh jawaban tentang rumah kaca. Wajah Pak Wirya langsung berubah. Ia menatap Arya dengan tatapan curiga, lalu menariknya masuk ke dalam. Rumah itu seharusnya tidak pernah dibangun. Di dalam gubuk, Arya melihat dinding yang penuh dengan gambar-gambar cermin, simbol-simbol aneh, dan catatan tulisan tangan. Semua itu seolah-olah menjadi obsesi bagi lelaki tua ini. Pak Wirya mulai bercerita. Cermin itu bukan sekadar benda mati, itu adalah pintu. Pintu menuju tempat di mana kegelapan abadi tinggal. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Pintu kemana? Pintu ke dunia di mana bayangan menjadi nyata. Dunia yang menginginkan jiwa manusia untuk memperkuat keberadaannya. Keluarga Darmawan tidak tahu bahwa mereka membawa kutukan ke rumah itu. Malam demi malam, cermin itu menarik mereka sedikit demi sedikit, sampai mereka tidak bisa kembali. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menghancurkan cermin itu? Kau tidak bisa menghancurkannya begitu saja. Kalau kau melakukannya tanpa ritual yang benar, kau hanya akan membuka pintu lebih lebar, membiarkan semua kegelapan itu keluar. Ritual apa yang harus dilakukan? Pak Wirya diam sejenak, lalu mengambil sebuah buku tua dari lemari kecil. Buku itu penuh dengan teks kuno dan simbol-simbol aneh. Ritual ini membutuhkan pengorbanan. Kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berarti untukmu. Dan kau harus melakukannya di depan cermin di saat bulan purnama. Apa yang terjadi jika aku gagal? Kalau kau gagal, jiwamu akan menjadi milik mereka selamanya. Malam itu, Arya membawa buku ritual tersebut dan kembali ke rumah kaca. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia mungkin tidak akan keluar dari rumah itu dalam keadaan hidup. Saat ia melangkah masuk, suasana di dalam rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Cermin besar di ruang tengah tampak memancarkan kilauan aneh, seolah-olah menunggu kedatangan Arya. Arya membuka buku ritual dan mulai membaca langkah-langkahnya. Ia menyalakan lilin di sekitar cermin dan menggambar simbol-simbol aneh di lantai menggunakan kapur putih. Namun, semakin ia membaca mantra, semakin banyak bayangan yang muncul di sekelilingnya. Bayangan itu berbentuk manusia, tapi wajah mereka kosong. Mereka bergerak mendekat, membuat Arya merasa seperti terjebak dalam lingkaran kegelapan yang semakin menyempit. Tiba-tiba, cermin itu mulai bergetar, permukaannya tampak seperti air yang bergolak. Dan tangan-tangan hitam mulai keluar dari dalamnya. Salah satu tangan itu meraih bahu Arya, membuatnya terjatuh. Namun, Arya tidak menyerah. Ia ingat kata-kata Pak Wirya tentang pengorbanan. Ia mengeluarkan benda yang paling berarti baginya, sebuah liontin yang diberikan oleh ibunya sebelum meninggal. Dengan air mata yang menetes, ia meletakkan liontin itu di depan cermin, sambil melafalkan kalimat terakhir dari mantra. Ambil ini dan kembalikan semua jiwa yang kau curi. Cermin itu meledak dengan suara keras, pecah menjadi ribuan serpihan,
Bayangan-bayangan di sekitarnya menghilang satu persatu, seolah-olah diserap kembali ke dalam kegelapan. Arya terbangun di luar rumah. Di bawah sinar matahari pagi, rumah kaca sudah runtuh, meninggalkan puing-puing yang berserakan. Namun, sesuatu terasa aneh ketika Arya melihat ke dalam genangan air kecil di dekatnya. Ia melihat bayangannya. Bayangan itu kembali tersenyum. Arya tersadar bahwa meskipun ia berhasil menghancurkan cermin itu, sebagian dari kegelapan masih tinggal di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar-benar akhir dari kengerian? Atau hanya permulaan dari sesuatu yang lebih gelap? Bayangan itu masih tersenyum. Dan mungkin Arya belum benar-benar bebas. Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan jawabannya.